Hai, saya Yona, paralysis survivor sembuh dari lumpuh karena TB tulang belakang. Banyak nih yang DM saya, ada juga saya baca juga di komen-komen di sosmed. Banyak pasien TB tulang yang disaranin operasi oleh dokternya, tapi malah jadi bingung karena kan banyak nanya-nanya di sosmed, terus banyak yang bilang, ada yang bilang, ih kalau saya mah nggak pakai operasi-operasi sembuh tuh, cuman minum obat aja gitu. Atau ada juga yang bilang, saya sih pengobatan alternatif aja dan sembuh. Ada juga yang bilang kalau saya sih nggak mau operasi karena tetangga saya operasi malah jadi sampai sekarang juga masih belum bisa jalan. Makin bingung jadinya kan, mau operasi atau enggak gitu. Oke, izinkan saya sharing pendapat saya. Ini berdasarkan kondisi saya dan berdasarkan konsultasi saya dengan dokter-dokter yang menangani saya. Karena waktu itu yang nanganin saya itu grup dokter ya, jadi bukan cuma satu dokter aja. Ada pulmonolog, spesialis paru, ada dokter syaraf perifer, bedah syaraf, internis, terus ada dokter imunologi syaraf gitulah, pokoknya saya lupa istilahnya itu apa. Jadi saya banyak menyita waktu mereka untuk nanya-nanya kondisi saya tuh apa sih, terus apa yang akan kita lakukan bersama-sama gitu loh, dokter akan menanganinya seperti apa gitu. Karena kan kayaknya masih banyak ya teman-teman yang emang sungkan untuk banyak nanya-nanya ke dokter, ada yang jiper, apalagi kalau dokternya tampilannya tuh cool banget gitu, atau malah galak, udah makin mengkerat kan, nggak mau nanya kan. Tapi padahal mah jangan, kalian itu tetap harus bertanya. Kalian itu punya hak untuk tahu kondisi kalian itu seperti apa gitu loh. Jadi harusnya sih tanya-tanya aja. Jadi oke, izinkan saya sharing ya. Jadi yang berhak memutuskan kalian itu operasi atau enggak, kalau dokternya menyarankan operasi, itu adalah kalian sendiri berdasarkan diskusi dengan diri kalian sendiri dan juga keluarga inti kalian. Jadi jangan biarkan pendapat-pendapat orang-orang asing di luar sana yang kalian gak kenal, kalian gak tahu detailnya mereka sakit itu seperti apa. Jangan biarkan pendapat mereka itu mempengaruhi keputusan yang akan kalian ambil. Kenapa begitu? Karena kondisi setiap pasien itu beda-beda. Yang tahu kondisi kalian itu kan kalian sendiri ya, dan dokter kalian ya tentunya ya. Yang tahu beratnya menjalani kelumpuhan itu kan kalian. Yang tahu parah-parahnya kondisi kalian itu adalah mereka-mereka yang mengurusi kalian, keluarga inti kalian gitu loh. Jadi ambil keputusan yang berdasarkan itu, diskusi dengan dokter, dengan diri kalian sendiri dan keluarga inti kalian. Memang ada juga yang sembuh tanpa ada operasi, cuman minum obat aja. Tapi kan kita nggak tahu detailnya kondisi mereka itu kenapa, ya kan? Mungkin mereka kena TB tulangnya di bagian yang lain gitu kan, atau mereka terdeteksi di awal banget gitu kan, ya kita nggak tahu ya gitu. Karena kalau udah kena TB tulangnya di bagian tulang belakang, wah itu sih udah parah ya, karena itu hubungannya adalah kepada kelumpuhan dan juga nyawa gitu loh. Tapi kita juga harus bisa membuka mata kita ya. Banyak banget malah lebih banyak orang-orang yang pasien TB tulang ini yang malah jadi sembuh atau kondisinya membaik setelah dioperasi. Saya malah pas waktu habis operasi itu saya baru memberanikan diri untuk ngeliat masuk di komunitas TB tulang, itu ada di Facebook. Itu saya lihat itu banyak banget yang emang malah jadi bisa jalan lagi, malah jadi kerja lagi, jadi kuli bangunan gitu abis operasi gitu. Tapi memang cepat lambatnya mereka berprogres itu kan tergantung si pasiennya itu sendiri ya, karena kan kondisi mereka itu kan beda-beda gitu. Kalau di saya, kondisi saya waktu itu emang udah parah sih. Jadi emang dokter bedah saya itu emang udah sampai gemes banget ya lah Bu, kok baru sekarang sih datangnya ke saya gitu ya. Jadi dia waktu beliau tuh pas lihat hasil MRI saya itu sampai termenung gitu, sampai bengong gitu, ini masih diapain ya gitu. Karena kan waktu itu saya lumpuhnya emang udah lama ya, pas ngadep beliau ya udah 1 tahun gitu, dan 6 bulan pertama itu kan salah diagnosa dulu gitu. Jadi memang dokter menyarankan harus segera dioperasi.
jadi mendapatkan prioritas waktu itu untuk diduluin operasinya. Dan waktu itu saya tanya detail, kalau saya dioperasi kondisi saya nanti kayak gimana, dan kalau saya tidak dioperasi nanti apa yang akan saya alami, karena kan konsekuensinya harus kita jalani ya gitu. Jadi waktu itu dokter bilang kalau saya tidak dioperasi ya udah pasti saya lumpuh, terus udah gitu badan saya semakin membungkuk ke depan, punuknya juga semakin besar, terus mulutnya tuh juga nganga gitu loh, nggak bisa ketutup gitu. Waktu itu sih dokternya tuh udah jelasin ya apa hubungannya dengan mulut yang nganga nggak bisa ketutup, tapi saya lupa gitu. Tapi pokoknya intinya kondisi saya sudah parah, harus segera dioperasi. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah info-info dari dokter itu, makanya langsung saya harus mengambil keputusan. Saya diskusi dengan diri saya sendiri, diskusi dengan suami dan anak-anak saya, lalu kita mengambil keputusan karena kan gini loh. Kan kita yang tahu ya beratnya menjalani kelumpuhan itu seperti apa, sakit-sakit di badannya itu seperti apa, berat juga loh yang dialami oleh mereka-mereka yang mengurus kita gitu kan. Walaupun mungkin bilangnya kita tuh nggak jadi beban untuk mereka, tapi percaya deh yang mereka jalan itu juga berat gitu loh. Pengharapan mereka bahwa kita cepat sembuh, terus mereka bertanya-tanya bakal sembuh lagi atau enggak. Mereka ngurusin kita, ngangkat ke kamar mandi, ngangkat ke mobil, gantiin pampers, kan berat juga gitu yang mereka alami gitu loh. Jadi memang kita harus mempertimbangkan kondisi mereka juga gitu. Jadi ketika saya mengambil keputusan, diskusi dengan suami dan anak-anak, bismillah, habis itu minta doa dari ustadz, dari orang tua, dari keluarga besar, dan alhamdulillah setelah menjalani operasi kondisi saya membaik. Sekarang saya sudah bisa berjalan lagi, saya sudah bisa berkarya lagi, udah bisa syuting lagi. Dan apakah sudah bisa dinyatakan 100% sembuh? Enggak loh ya, karena dengan segala obat-obat yang diminum itu bakteri TB itu hanya ditidurkan gitu loh. Si TB tengil ini masih bisa balik lagi, masih bisa nyerang tubuh kita lagi kalau imun kita turun, kalau kita kurang tidur, pokoknya gaya hidupnya itu nggak sehat ya, makanan yang nggak bergizi gitu, itu mereka tuh bisa balik lagi. Semoga sharing saya ini bisa menambah wawasan, menambah kekuatan hati untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman kondisinya juga semakin membaik, segera sembuh, dan semoga kita segera progresnya semakin bertambah lagi ya. Sampai ketemu di video sharing selanjutnya. Wassalamualaikum.